meneruskan yang HDMI untuk improvement ya. Soalnya di tempat lain udah HDMI nih, kita masih VGA. Jadi jangan bangunannya aja Pak ya, peralatannya ini. Gimana ini? Ya rusak ini supaya beli gitu. Ternyata masih bisa dipakai. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekali lagi kita meneruskan tentang haji ya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita merasa bahwa saya belum sanggup atau belum mampu, atau saya nggak haji lah, orang kayak saya ini, potongan kayak saya ini nggak mungkin haji. Nah ini jangan ya. Nah caranya salah satunya dengan kita ya mempelajari, mendengarkan, mengetahui sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat ya. Dan sudah banyak ya cerita-cerita mengenai orang-orang yang sebetulnya secara kemampuan materi dan sebagainya itu kita mungkin menyangka tidak akan haji ya, tapi ya kenyataannya yang kemarin kita dengarkan tuh setiap pembicaraan berita itu ya, kadang-kadang ada pemulung, kadang-kadang ada tukang bakso, kadang-kadang ada pembantu rumah tangga dan sebagainya ya. Nah ini wasilah ya, dengan kita mengetahui insyaallah ya Allah mengijabah doa kita agar kita bisa pergi haji ya, atau pergi haji lagi ya kalau Allah mengizinkan ya, sehingga makin mendekatkan kita ya menjadi orang yang bertakwa. Baik, ini yang terakhir kemarin adalah ya tawaf di Baitullah ya. Sebelum sembuh nih. Baik, kita teruskan ke 208 ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sa'alahu rajulun an istilami al-hajri ya, faqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu ya. An Ibnu Umar, kasihan ini yang mendengarkan ya, melihat ya. Ya, dari Ibnu Umar bahwa dia pernah ditanya ya, oleh seorang laki-laki, rajulun an istilami al-hajri ya, tentang sebetulnya di sini menyentuh saja ya, menyentuh tangan ke Hajar Aswad ya, kalau ini sudah disebut mencium ya. Kemudian jawabnya Ibnu Abbas, faqala ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam yastalimuhu, menyentuhnya, wa yuqabbiluhu, dan menciumnya ya. Ini jadi ada sebuah perbuatan sunnah ya Bapak Ibu sekalian, apabila kita haji atau umroh, setelah kita selesai tawaf ya, itu tawaf itu mengitari ya, mengelilingi Ka'bah ya, selama 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad ya. Hajar Aswad itu adalah salah satu sisi di dekat pintu Ka'bah ya. Jadi ada pintu Ka'bah, sebelah kanannya itu ya ada lubang kecil, itulah letaknya Hajar Aswad ya di situ. Tapi kita mulai dari Hajar Aswad itu bukan pas di situ ya. Kalau pas di situ pasti rame-rame ya, nggak akan cukup ya. Jadi kita boleh searah ya. Jadi kalau Hajar Aswadnya ada di kamera ini ya misalnya ya, tidak harus di situ ya, tapi boleh sampai ke belakang.
Nah, kita tahunya sebelah mana karena mungkin itu sudah puluhan atau ribuan bahkan jutaan ya orang yang ada di dalam situ. Tahunya dari mana? Itu biasanya di ujungnya itu ya, wallahu alam dulu ya, kalau sekarang gimana tolong diceritakan yang terbaru. Itu ada neon warna hijau ya. Masih ya. Jadi ada neon warna hijau ditempel di yang ujung sebelah sana ya. Jadi kita mulai dari situ, pokoknya segaris dengan Hajar Aswad ya. Kita mulai tawaf ya, berkeliling Ka'bah selama ya 7 kali putaran ya. Setelah selesai ya, biasanya sebelum kita tadi sholat di ya, hadis sebelumnya kan Rasulullah sholat di makam Ibrahim ya. Sebelum sholat di makam Ibrahim ya, pada terakhir itu kita mencium Hajar Aswad ya. Itu teorinya ya, prakteknya ya susah lah gitu ya. Saya mau jam 3 pagi saja masih sepi ya, kayak di sini kan jam 3 pagi, jam 2 pagi sepi ya, di sana nggak pernah sepi ya. Jadi musim-musim umroh yang sepi juga kapan? Yang nggak ada sepi juga lah intinya ya. Ya, alhamdulillah itu rezeki-rezekian ya, rezeki-rezekian. Jadi pada putaran ke ya 1, 2, 3 itu silahkan ya muteri biasa, tapi triknya ini ya, putaran ke-6 ya, atau putaran ke-7 lah ya, sudah mulai melipir ya, melipir badan kita nempel di Ka'bah ya. Begitu sudah mendekati, nah ya insya Allah kita akan terbawa dan cium sebentar aja tuh Pak, karena kalau lama itu kepala kita langsung diambil sama apa tuh namanya itu, syurtoh ya, polisi-polisi itu yang menjaga. Nah, biasanya ada yang membantu tuh Pak ya, membantu teman-teman kita juga dari Madura ya, itu badannya meskipun kecil kuat ya, tapi bayar. Nah, itu agak kurang pas lah ya, karena di situ dia harus nyikut-nyikut orang untuk melindungi kita mencium Hajar Aswad ya. Nah, itu perbuatan sunnah saja ya, jangan sampai perbuatan yang sunnah mengalahkan perbuatan yang wajib gitu. Apa wajib tuh ya? Menjaga kehormatan saudara kita ya. Kalau kita mau melaksanakan sunnah tapi harus sikut sana sikut sini sehingga orang merasa terganggu, orang merasa tersakiti, ya itu kan berarti hukumnya haram itu ya, menyakiti saudara kita. Dan ini tidak ada maknanya ya, hanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Yang hadis yang terkenal itu kan Umar bin Khattab mengatakan kepada Hajar Aswad itu ya, kamu tuh hanya batu biasa ya, seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu ya aku nggak akan menciummu gitu ya. Tapi wallahu alam ya, semua ibadah itu kan yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu kan pasti ada maknanya, hanya saja kita belum ketemu gitu ya. Wallahu alam, nanti dicari gitu ya. Jadi setelah selesai Rasulullah mengusap dan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad ini bentuknya kecil-kecil ya Pak ya, batu tapi jadi bukan batu besar ya, batu kecil-kecil sudah ditemplok gitu ya, sudah di susun di mungkin udah di semen gitu ya. Kata Rasulullah, dulu Hajar Aswad itu warnanya putih ya, itu batu yang diturunkan Allah dari surga, warnanya putih ya, dan menghitam ketika manusia melakukan dosa ya. Jadi sekarang warnanya hitam, itu berarti dosanya manusia sudah banyak gitu ya. Baik, kita lanjutnya hadis berikutnya. Ini masih seperti ini aja nih ya. Gam siap-siap aja Gam, ininya Gam, laptopnya saya sudah ngasih filenya ke dia. Ini mohon maaf ada yang salah di buku terjemahan ini ya hadisnya, jadi saya ambil dari buku aslinya. Wa anhu ya, anhu ini berarti mengacu pada sebelumnya. Ini Ibnu Umar, berarti ini Ibnu Umar juga ya, radhiyallahu anhu. Nah ini harusnya radhiyallahu anhuma ya, karena Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab, ini kan putranya Umar bin Khattab ya, itu dua-duanya sahabat ya. Jadi radhiyallahu anhuma, semoga Allah
ya, meridhoi keduanya. Qala, ya, Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa, ya, at-tawaf al-awwal, ya, khabba salasan wa masya arba'an. Nah, ini kalau terjemahannya benar, ya, terjemahannya benar. Ini aneh banget ini, ya, ini ngambil dari mana gitu sebetulnya si penerjemah ini, ya. Jadi kata Ibnu Abbas, Rasulullah jika tofa melakukan tawaf, ya, tawaf awal, tawaf awal, ya, khobba ini apa namanya, lari-lari kecil, ya. Jadi kayak sa'i, tapi ya mirip dengan sa'i, ya. Sa'i kan berlari-lari kecil. Jadi dia apa namanya, menggerakkan badannya dengan cepat lah, ya. Jadi bukan jalan biasa yang kelemar-kelemar gitu, bukan, ya. Salasan. Jadi kita kan tawaf 7 kali, ya. 3 kali pertama itu jalannya cepat, ya. Jadi tidak sama semua itu, ya, tidak jalan kaki semua, walaupun meskipun jalan kaki doang sama, ya, 1 sampai 7 juga tidak apa-apa. Tapi sunnah Nabi 3 putaran pertama itu jalannya cepat, ya. Wa masya, dan jalan biasa, ya, seperti kita kalau berjalan pulang ke rumah dan sebagainya, arba'an, ya, 4 kali. Ini sejarahnya Rasulullah itu dan para sahabat dulu ketika sedang tawaf sering digangguin sama orang kafir, ya. Jadi apa namanya tuh, orang-orang Islam tuh kelemar-kelemar, ya, apa namanya, lemah, orangnya ini apa namanya, tua-tua gitu, ya, untuk menunjukkan semangat gitu, ya, kaum muslimin pada waktu itu, ya, tawaf dengan, ya, penuh kegagahan gitu, ya, jalannya cepat gitu, nggak lari tapi, ya. Jadi khutbah ini jalan cepat menunjukkan kita ini semangat gitu. Kemudian yang keempat biasa aja. Kemudian wakana yas'a, dan kemudian melakukan sa'i, ya. Nah, kalau sa'i dengan khutbah ini mirip-mirip, ya. Kalau ini jalannya lebih cepat gitu, ya. Batna masili, di perut apa namanya, lembah, ya. Jadi kalau kita sekarang sih udah nggak kelihatan, ya, Bapak Ibu sekalian, karena sudah di dalam masjid yang seperti ini, ya, sofa di sana, marwah di sana. Tapi aslinya bangunan atau bukan bangunan, daerah itu, ya, sebagaimana dulu Siti Hajar itu berlari-lari dari sofa dan marwah, itu ada cekungan, ya, cekungan di mana pada daerah yang paling bawah itu dulu sering digenangi air, ya. Selain untuk menunjukkan semangat itu, ya, apa namanya, jalannya lebih cepat. Nah, sekarang itu lembah itu sudah nggak ada, ya, kita ada di masjid, ya. Nah, tahunya di mana kita harus jalan cepat itu, ya, lagi-lagi sudah ditandai, ya, sama pemerintah Arab Saudi dengan lampu warna hijau, ya. Jadi kayak gini, ya, nanti daerah sini ini lampunya dari sana, ini neonnya neon biasa, putih, tapi di tengah-tengah ini, ya, itu warnanya hijau. Jadi ketika kita sedang sa'i, ya, ketika melewati area neon hijau itu jalan kita dipercepat gitu. Nanti begitu sudah selesai neon hijaunya, kita jalan lagi gitu, jalan biasa lagi, ya. Idza tofa baina sofa wal marwah. Nah, jadi apa namanya, tofa ini kalau untuk tawaf, ya, muter namanya, ya. Tapi kalau untuk sa'i di sini kan dipakainya kata-katanya tofa juga, ya. Tawaf pada sa'i artinya wirawiri, apa namanya, bolak-balik, ya. Ya. Jadi ngitungnya sofa marwah itu satu, Pak, ya. Ini ada kawan yang, ya, satu sofa marwah balik lagi gitu kan, ke sofa itu satu. Ya, jadi kok capek banget, yang lain udah selesai kok dia belum selesai. Dia ngitungnya, ya, satu putaran, ya. Jadi sofa marwah itu satu, ya, marwah sofa satu lagi, ya. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 7 selesai di marwah. Nah, ini tentang hari Arafah, ya, dari Ummu Fudail, ya. Saya cari beliau siapa ini, ya, ini belum ketemu ini, ya.
Qalat, dia berkata, syakkan nasu yauma arafata fi shaumin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Syakka, ya, ragu-ragu, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi au ay syakka fihi, ya. Al-Qur'an itu kitab yang tidak ada keraguan, nah, ya, la raiba au ay syakka. Orang-orang itu ragu, ya, pada hari Arafah itu Rasulullah itu saum atau enggak gitu, ya. Kemudian Ummu Fudail itu faba'atsatu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku hidangkan, ya, aku sajikan kepada Rasulullah bisyarabin fasyariba, ya, disediakan minuman seperti ini, ya. Kemudian Rasulullah meminumnya, berarti pada hari Arafah Rasulullah tidak berpuasa, ya. Jadi yang berpuasa itu ini mengandung dua makna, ya. Yang berpuasa itu yang tidak wukuf, ya. Jadi yang wukuf di Arafah itu, ya, kawan-kawan kita, saudara kita yang haji itu mereka tidak puasa, ya. Selain itu, ya, fisiknya, ya, mungkin kalau puasa khawatir, karena untuk wukuf itu, ya, salah satunya harus sadar, ya, harus sadar. Misalnya orang pingsan gitu, ya, dibawa ke sana kan, kalau sakit kan dibawa ke sana tuh pakai ambulan supaya tawaf, supaya wukuf di Arafah, ya. Kalau yang sakit, ya, asal syaratnya sadar. Tapi kalau sedang koma, sedang pingsan gitu, ya, dibawa ke sana tidak sah, ya. Makanya, ya, fisiknya harus kuat. Apalagi dulu, ya, nggak ada tenda. Kalau sekarang kan di Arafah pakai tenda-tenda gitu, ya. Nah, ini yang kedua juga hukum puasa Arafah sunnah, ya. Puasa boleh, ya, nggak puasa rugi, ya. Ini kadang-kadang kalau sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak kerjakan tidak apa-apa gitu, ya. Ya memang tidak berdosa sih, tapi harus kita ubah mindset kita, kalau tidak dikerjakan rugi gitu, ya. Nah, ini dari Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atasaddaqa, ya, bijilalil butni, ya, aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyedekahkan pelana, ya, apa tuh namanya, atasnya, kalau orang berkuda atau naik onta itu ada alasnya, ya, itu namanya jilal, ya, jilalil butni allati nahkharatu, di mana kami menyembelih hewan kurban itu, ya, wabi julu diha, dan apa namanya, kulitnya, ya, kulitnya disunahkan Rasulullah disedekahkan, ya. Tapi ini kemarin sudah kita bahas, ya, tidak boleh dipakai untuk upah, ya. Upahnya kepada yang nyembelih tetap dibayar, ya. Tapi kalau kita mau ngasih, ya nggak apa-apa, ya, tapi di luar biaya penyembelihan, ya. Jadi bukannya nggak boleh dikasih, ya, tapi dijadikan sedekah gitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini, ya, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu keuntungan, ya, orang kaya itu diantaranya, ya, maka jadikan orang kalau kaya hartanya melimpah, dipakai hartanya itu untuk masuk surga, ya. Diantaranya ini kata Rasulullah dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Nah, ya. Jadi kalau kita umroh sekarang, ya, atau kemarin, katakanlah pas habis selesai haji kita umroh, ya, nanti pas 17-an kita umroh misalnya. Nah, dari bulan apa kemarin, Dzulhijjah, ya, sampai nanti tanggal 17 misalnya, kalau ada dosa, dosanya diampuni, ya. Jadi semakin banyak umroh, ya, semakin banyak kita diampuni dosanya, ya. Nah, ini enaknya kalau punya duit banyak, ya, umroh terus tuh, jangan di apa itu jangan apa
Jangan diomongin ya. Orang kok umroh tiap bulan. Saya pembimbing umroh ya, ke umrohnya tiap. Tapi kalau Anda punya uang ya, kemudian umroh terus ya, ya ini bagus. Kenapa? Menghilangkan dosa atau kafarat selama ya dari umroh ke umroh. Ya. Kemudian wal hajjul mabrur ya, ini sering kita dengar ya, haji mabrur laisa lahu jaza, tidak ada balasan ya baginya illal jannah ya, kecuali surga. Ini kalimatnya dibalik ya. Kalau kita kan pahala haji yang mabrur itu surga ya. Ini kalimatnya lebih baik ya. Tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Yang benar seperti itu. Nah, apa itu haji mabrur? Ya, haji yang bir, dari kata-kata yang baik. Yang kemarin sudah kita bahas, tidak ada rofas ya, tidak ada kata-kata sia-sia dan sebagainya. Kita lanjutkan. An Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qafala min ghaswin aw hajjin aw umratin ya, yukabbiru ala kulli syarafin minal ard ya. Jadi kebiasaan Rasulullah apabila ya dia pulang, apakah itu dari peperangan ya, ghazwah, atau pulang dari haji atau pulang dari umroh ya, Rasulullah berarti sudah berada di Madinah ya, bukan pada saat sedang di Mekah. Karena kalau di Mekah ya kan ya satu kota aja ya. Jadi Rasulullah sudah berada di Madinah. Makanya ketika dibilang pulang ya, qafala dari perjalanan yang jauh ya, maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah bertakbir ya, yukabbiru ala kulli syaraf ya. Di Madinah itu ada tempat yang tinggi ya. Ini kalau di sini tempat yang mulia, memang artinya mulia ya, tapi tempat mulia ini kan tidak ditunjukkan di situ ya. Jadi ada tempat-tempat yang tinggi ya, seperti bukit-bukit itu. Rasulullah berdiri di situ kemudian bertakbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, 3 kali ya, kemudian membaca doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, wahdahu ya, semata, la syarika lahu ya, tidak ada yang mensyarikatkan lahu baginya, lahu bagi Allah al-mulku kerajaan ya, walahul hamdu dan bagi Allah ya alhamdu segala macam pujian ya. Jadi kalau ada alif lam ya, alhamdu itu segala pujian, menghimpun semua pujian, di atas pujian-pujian ya seluruh makhluk ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu ya, qadirun, maha menetapkan ya. Ayibuna taibuna abiduna sajiduna ya, telah kembali ya, taibuna bersama orang-orang yang taubat ya. Jadi dengan kembalinya Rasulullah ya dari sebuah perjalanan ya, kalau kita kembali sebagaimana sunnah Rasulullah yang lain ya, ke masjid ya, salat 2 rakaat ya, dan membaca doa ini ya, karena ini semacam doa yang menyebutkan kita yang kembali ini adalah orang-orang yang taibuna ya, orang-orang yang taubat ya, abiduna orang-orang yang beribadah, sajiduna orang-orang yang sujud ya, li rabbina kepada ya Tuhan kami, hamiduna kami memuji ya, shadaqallahu wa'ada ya, maha benar Allah wa'adahu atas segala janji-janjinya ya, wa nasara abdahu dan menolong hamba-hambanya, wa zamal ahzaba dan mengalahkan ya, ahzab ini dari kata-kata hizb ya, dari kata-kata apa, partai atau golongan-golongan yang lain ya, wahdah sendirian ya.
Jadi ini satu amalan ya, ketika bepergian jauh pergi ke tempat yang tinggi. Ini dakwah ya, untuk menunjukkan bahwa ini golongan Rasulullah ini ya, beserta para sahabat yang mengiringinya ya, dakwah takbir di tempat-tempat yang tinggi gitu. Baik, kita lanjutkan ya, dari An-Jabir radhiyallahu anhu qala naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatraqur rajulu ahlahu lailan. Ya, ini apa ini maksudnya ya? Jadi ini masih dalam kaitannya dengan haji ya. Jadi kalau pulang haji ya, bepergian, tadi Rasulullah bertakbir di tempat-tempat yang tinggi ya. Dalam hadis yang lain ada ke masjid dulu sholat 2 rakaat. Nah ini ada satu lagi kaitannya dengan bepergian jauh ya. Naha melarang ya, Rasulullah melarang ayat roku, untuk mengetuk ya, ar-rajulu seorang laki-laki, ahlahu ya, keluarganya lailan malam-malam. Jadi kalau pulang bepergian datangnya jangan malam-malam gitu ya, intinya kayak gitu ya. Tapi ini kita jelaskan dulu kenapa seperti ini ya, apakah pada zaman sekarang relevan atau tidak gitu ya. Jadi kalau bepergian pulang malam-malam ya, itu dihindari ya, atau jangan sampai. Kenapa? Ini kisahnya ada seorang sahabat yang datang bepergian jauh, kemudian datang pada malam hari ya. Nah sampai di rumah dia melihat istrinya tidur sama orang lain ya. Istrinya tidur sama seseorang yang diselimut gitu ya, badannya besar. Kemudian langsunglah emosi gitu ya, langsung emosi, dia ambil parang ya, mau ditusukkan ke yang di sebelahnya itu. Kebetulan istrinya apa, ngelilir Pak ya, ngelilir itu apa ya, terjaga. Kamu udah pulang kan? Suaminya masih emosi, langsung nanya, siapa itu yang tidur sama kamu ya. Dibuka, ini istilah kita itu pembantu yang biasa nyisirin saya gitu ya. Jadi pembantunya ya itu setelah selesai nyisiri dan mijetin gitu ya, diminta tidur bareng gitu ya, supaya ya ada temennya gitu ya. Kan kalau nggak ngelilir ya, itu bisa terjadi ya hal-hal yang seperti tadi ya. Jadi dia menghindari fitnah gitu ya, menghindari fitnah. Nah kalau siang hari tidak terjadi hal seperti itu ya. Dan ini kan kondisi ketika kita nggak ada WA gitu ya, nggak ada alat komunikasi ya. Jadi pada waktu dulu kalau orang pulang ya nggak tahu pulangnya kapan ya. Kalau bisa diatur, kalau dulu belum tentu bisa diatur. Saya mau pergi 3 hari, 7 hari gitu ya. Ya ada juga yang bisa ya. Tapi kalau perginya jauh, berdagang ke Syam misalnya gitu ya, hal-hal yang ada di jalan, ada perampok, ada ontanya mati dan sebagainya, itu ya menyebabkan orang tidak pas untuk kalau sudah berjanji ya. Tapi kalau zaman sekarang ya insya Allah tidak ada kejadian seperti itu, karena kita sudah pesan dulu ya. Jadi kita memberitahu ya, jangan surprise juga surprise, nanti kita yang dikasih surprise ya. Dan kemudian dalam hadis riwayat Ahmad ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah juga mengatakan supaya istri-istri kamu itu membersihkan diri ya, menyisir rambutnya yang kusut gitu ya. Jadi bisa jadi suami yang kerja dinas ya, atau mungkin berperang pulang-pulang istrinya kusut ya, lagi ya dasteran gitu ya. Itu yang di kantor lagi emosi ya, sampai rumah tambah emosi gitu ya. Makanya itu Pak ya. Jadi lebih baik memberitahu supaya istri itu ya, kalau dalam Islam kan istri itu
istri yang solehah kan menyambut suami ya, ibu-ibu sekalian ya, menyambut suami berdandan ya, rambutnya disisir gitu ya, rapi, kemudian menyiapkan makanan, suami datang disambut ya, yang tadinya di luar itu emosi atau kondisinya nggak enak lah ya, masuk rumah jadi seneng gitu ya, gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi larangannya bukan larangan mutlak ya, jangan pulang malam gitu ya. Kalau mau, nah Rasulullah biasanya seperti ini. Ketika pulang, rombongan pulang dari perang ya, mereka mengumumkan dulu ya. Jadi ada utusan yang disuruh untuk sampai ke kota Madinah untuk menyampaikan bahwa rombongan Rasulullah sudah datang gitu kan. Biasanya mampir dulu ke masjid ya, masjid, kemudian ada urusan, baru kemudian pulang. Nah, yang di rumah itu sudah tahu bahwa oh, suami saya ikut rombongan Rasulullah nih dalam perang Tabuk misalnya ya. Jadi ketika pulang sudah disiapkan segala sesuatunya ya. Ini luar biasa ini ya, ya, ajaran Islam ini betul-betul sangat mengena ya, karena zaman sekarang itu waduh jauh ya hal seperti ini. Ini masalah parenting. Nah, ini mirip-mirip ya dari Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatruku. Ini mirip ya, tidak mengetuk ahlahu rumah dari keluarganya, karena la yatruku illa gutwatan aw asyatan. Jadi Rasulullah kalau bepergian pulangnya itu kalau enggak pagi sore ya, ini siang ya, siang atau sore ya. Jadi jangan malam-malam, dia mungkin istrinya sudah ngantuk dan sebagainya. Ya, nah itulah. Nah kalau zaman sekarang juga ada pesan Pak, ya. Kalau suaminya istrinya malah Pak pulangnya sekarang, jangan kemana-mana dulu. Nah intinya ada pesan tadi ya, dua-duanya saling menghargai ya. Si istri menyiapkan diri ya supaya rumah tidak berantakan ya, dandanannya dan sebagainya ya, suaminya juga ya mengetahui kebutuhan istrinya ya, gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang ini relevansinya adalah pada tadi ya, hubungan antara suami istri tadi. Baik, kita lanjutkan ya, ini bab baru ya, babus safari azabun ya. Bepergian itu adalah azab ya, atau sesuatu yang enggak enak. Nah, ini juga kadang-kadang berbeda juga ya. Bahkan ada saudara-saudara kita ya, kawan-kawan kita yang bepergian ini bukan lagi jadi azab ya, jadi healing ya. Jadi apa itu healing itu Pak? Anak muda ini sekarang ngomongnya healing itu refreshing ya, tapi untuk penyembuhan mental gitu. Kalau kita stres, kita banyak masalah gitu ya, healing itu artinya menyembuhkan diri ya, untuk pergi kemana ya, kuliner lah atau traveling lah gitu ya. Nah ini, tapi Rasulullah mengatakan ya, ini zaman dulu ya, ini zaman dulu aja sudah ngomong bicaranya masalah ya, azab. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ya, as-safaru ya qit'atun minal azab ya, merupakan potongan ya, bukan azab keseluruhan, ada bagian kecil dari azab ya. Artinya ketika azab itu enggak enak ya, maka ini